Ini sesi gelap apa gimana ya? Ini gitu ya. Maaf banget deh. I think semua orang di dunia ini bisa masuk ilmu komunikasi, maksudnya bisa mengikuti pelajaran ilmu komunikasi karena bener-bener ya Allah mau banget, ya Allah mau semua banget. merinding deh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Zahwa. Hari ini aku nggak sendirian. Biasanya kalau aku buat video cuma sendiri. Sekarang aku bareng teman aku, Afifah. Afifah ini teman SMA aku. Sekarang kuliah di UNJ jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, gimana Pak 2025 ini? Udah berjalan 6 bulan tuh. Apa highlight 2025? Asik. Highlight 2025 berarti semester 4 itu adalah semester yang paling melelahkan karena setiap hari ke kampus. Emang seharusnya masih hari ke kampus ya, kuliah kan, namanya juga kuliah. Tapi sebetulnya dari semester 1 sampai semester 3 tuh jarang banget ke kampus, kayak seminggu 3 kali, seminggu 2 kali gitu. Tapi di semester 4 ini baru pertama kali banget seminggu ke kampus. Jadi lumayan draining banget. Seminggu tuh sampai Jumat. Iya, Senin sampai sampai Jumat. Jumat. Terus Kampus terus kayak ya udahlah, namanya juga kuliah guys. Terus sibuk apa aja Afifah di semester 4 ini? Semester 4 ini kesibukannya selain kuliah ya itu ada BEM. Aku ikut BEM guys, BEM Prodi tapi kayak hima gitu. BEM Prodi sebagai alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi wakil ketua BEM. wis keren banget. Di video yang sebelumnya sebenarnya Zaz se-chef itu karena kayak pertama kali tahu, tapi karena ini take video kedua jadi Diam-diam aja Kim. diam-diam aja King. Diam-diam dia menjadi wakil ketua ini BEM apa namanya? BEM Prodi. Ternyata nama biasanya kan kalau BEM itu tingkat fakultas ya, tapi di UNJ ini di semua fakultas apa fakultas Ilkom doang kali? Apa gimana? Fakultas ilmu sosial Sama kayak gitu juga. kan ada ilmu sosial. Iya, maksud Jawa tuh ke semua fakultas kayak gitu juga, nama apa kayak BEM itu untuk fakultas Beda-beda dan beda-beda ya ininya kebijakannya. Sesuai fakultasnya. Soal fakultas, tapi di fakultas Afifah ini nama fakultasnya apa? Fakultas ilmu sosial dan hukum. FISIP. Fish. Fakultas Ilmu Sosial Hukum ini. Jadi yang tingkat fakultas namanya BEM doang, yang tingkat tingkat jurusan yang bisa namanya himpunan di FISH ini namanya BEMP. BEM Prodi gitu. Nah kan Afifah kan di jurusan yang di mana-mana tuh laris ya, di universitas manapun ilmu komunikasi tuh kayaknya the most famous ya, kayak jurusan hukum gitu kan kayaknya setara deh ilmu komunikasi tuh. Nah, Afifah jalur apa? SNBT. UTBK kan? UTBK. Yang mana pasti untuk masuk lewat jalur UTBK di jurusan yang minatnya selalu banyak tuh pasti susah banget kan. Nah, cerita gimana perjuangannya akhirnya bisa lolos Ilkom jalur UTBK. Ya ampun, perjuangannya super duper mati-matian guys, karena Jawa tahu sendiri kan aku tuh malas banget belajar kayak aku iya doang, tapi beneran malas banget belajar kan, kayak ya udah mending happy waktu SMA bagaimana sih? Waktu SMA, Oh iya, terus akhirnya ke bawah tuh sampai lulus terus kita setahun gap year kan, ngabdi. Terus di setahun itulah aku kayak duh, mau kemana nih gitu. Ada satu malam yang aku kepikiran yang gue kemana nih abis ini ya, kan karena abis ngabdi kan udah kayak kita dilepas nggak sih kayak. Oh itu pas udah selesai ngabdi? Pas lagi ngabdi. Oh pas lagi ngabdi. Kayak dilepas gitu kan suka kayak kemana nih gue gitu kan, kayak bingung sendiri kan. Abis lulus SMA tuh kan, kalau lulus SMP kayak oh gue masuk SMA gitu. Lulus SMA kan kayak apa ini gue gitu kan. Terus, apalagi harus benar-benar yang mandiri gitu loh, kayak harus bisa nentuin jurusannya mau apa, terus kita harus tahu. Tapi sih sebenarnya kalau ilmu komunikasi ini tuh udah terpatri banget di otak tuh dari SMA. Oh iya. Jadi kayak gara-gara apa coba? Gara-gara fun fact-nya aku tuh lagi scroll TikTok ya guys. Terus ada influencer gitu, dia lagi zoom kelas gitu sama dosennya. Dia anak ilmu komunikasi. Terus itu tuh pembahasannya tuh seru banget, dan fun fact-nya ilmu komunikasi tuh bener-bener yang kayak I think semua orang di dunia ini bisa masuk ilmu komunikasi, maksudnya bisa mengikuti pelajaran ilmu komunikasi karena ya itu yang selama ini kita jalani gitu. Itu tuh bener-bener yang kayak dekat sama kehidupan ya. Yang kayak relate aja sama hidup kita, kayak misalkan ngomongin masalah gimana strategi komunikasi yang baik, yang efektif gitu kan, kayak semua orang tahu gitu dengan apa ya, tanpa harus ikut masuk di dalam
kelas itu pun orang-orang tahu, cuma kita ya gali lebih dalamnya aja gitu. Tadi lagi ngomong apa ya? Kenapa perjuangannya? Aku distract deh, males banget. Terus perjuangannya tuh kayak gimana? Perjuangannya tuh bener-bener kayak mati-matian gitu, karena bisa dibilang mati-matian karena keluar dari zona nyaman gitu. Kayak yang tadinya males belajar sih, tiba-tiba setiap ikut ini juga kan, ikut apa nih? Bimbel. Oh, bimbel. Volunteer apa sih, Mak? Ya kan ngisi waktu pas dia biar gitu ya. Enggak, Terus? ikut bimbel, terus kayak sayang kan kalau misalnya ikut bimbel tapi nggak lolos gitu. Maksudnya Tapi pas ikut bimbel itu di situ udah ada kesadaran kayak wah gue nggak bisa kayak gini terus udah ada karena mikirnya kan bimbel tuh nggak murah ya, walaupun bimbelnya nggak yang inten atau apa, tapi kan tetap aja mengeluarkan uang gitu kan. Jadi kayak aduh rada terbebani gitu lah. Sebenarnya orang tua juga nggak nge-pressure apa sih lah, cuma kayak aku sadar ini sadar diri gitu kayak duh gue udah di DN, gue udah on gitu kan, kayak gak pinter banget, masa gue harus kayak ya intinya malah karena nggak di pressure jadi kita makin merasa bersalah. Oh iya, kan? ngerti. Jadi gimana kita harus lebih fokus sama hal yang kita bisa gitu. Kita menonjolkan hal yang kita bisa. Kayak aku tuh pahamnya tuh kayak apa sih, Literasi. Bukan Penalaran umum. Penalaran umum mah itu skolastik apa? Skoliosis. Apa sih? Kita udah UTBK berapa tahun yang lalu ya? Pokoknya itu yang kayak problem solving gitu loh, tau gak sih, yang kayak ada bacaan panjang terus kayak ini kayak premis A, premis itu jika A maka B gitu terus kayak ini jadi yang gue masuk gitu ke logika gue gitu ya, sisanya udah masuk guys gitu kan. Terus yaudah akhirnya kayak yaudah difokusin di sini, tapi MTK-nya nggak aku pegang sama sekali. Jujur aku nggak belajar MTK sama sekali guys, karena lebih ke yaudah nih gue bisanya ini, gue tekunin ini, gue sampai kalau bisa ini nilai gue yang mapel ini tuh gue harus 1000 gitu kalau bisa gitu kan. Yang MTK-nya mah 300 200 nggak apa-apa, yang penting ininya tinggi gitu kan. Terus kayak dan itu benar terjadi kayak aku tuh bener-bener yang pas lagi UTBK terus di UI vokasi itu tuh yang tanam, tau gak sih? Oh iya, komputer tanam yang di bawah. Itu kayak pusing banget ya, MTK ya, aku bener-bener ngasal semua, bener-bener kayak ABCD kayak gitu. Terus selain itu sih ya guys, itu kan emang bener-bener yang kayak perjuangannya tuh di situ. Tapi selain itu tuh aku malah ngerasanya perjuangan aku tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman aku yang lain ya, kayak mau masuk kedokteran, mau masuk itu aku tuh jauh di bawahnya mereka banget gitu. Tapi menurut aku malah aku tuh lulus karena ini jalur langit aja guys. Masya Allah. Tapi beneran banget, beneran kayak aku berubah banget. Iya. Kayak nggak apa ya, kayak mimpi aja gitu ya. Kayak itu hoki, kalau bahasa itu kayak bahasa anak sekarang ya, itu tuh hoki aja, tapi kalau dipikir ya bukan hoki, itu ya ada perjuangannya, ada doanya juga. Jadi kayak gitu guys, gitu. Perjuangannya sangat super duper. Menurut aku itu perjuangan literally satu doa yang paling aku pengenin banget itu masuk ini. Iya, sumpah. Tapi emang kayak biar kita jadi semakin semakin fight gitu loh, semakin berjuang, work hard gitu untuk mimpi kita tuh. Ketika mimpi kita tuh mimpinya dikasih nyawa gitu, jadi kayak kita doa tuh kayak bener-bener ya Allah mau banget, ya Allah mau banget. Iya ya kan, aku beneran ngerasain yang kayak bener-bener ya guys, jujur tiap malam tuh aku bukan sombong atau apa, tapi itu aku tiap malam tuh kebangun, aku tahajud, aku kayak nangis. Tapi beneran itu tuh beneran nyata loh guys, itu jalur langit itu beneran nyata gitu. Tapi harus diimbangi sama usaha juga benar. Mungkin saya bilang dulu kali ya kalau misalnya tadi kepotong karena penuh, jadi kita ganti device, makanya mohon maaf ya kalau misalnya agak sangat beda gitu daripada yang sebelumnya. Jadi menurut aku emang yang Afifah bahas tadi emang penting banget sih, kita kayak kasih nyawa ke mimpi kita, biar kayak ya kita kan nggak selamanya semangat ya, kita nggak selamanya rajin gitu ya, pasti ada malesnya, ada maksudnya semangat itu tuh naik turun kan. Nah justru mimpi itulah yang terus menghidupkan semangat kita lagi gitu loh menurut aku ya. Jadi kayak justru aku juga ini ya cerita, mimpi itu proses aku untuk mencapai sebuah mimpi tuh kayak aku dramatisir gitu loh. Jadi kayak misalnya contohnya kayak pengen deh jadi mahasiswa yang itu tuh lagi nungguin bikun itu tuh di halte itu gitu, pengen deh kayak sampai, mungkin Afifah juga kayak gitu atau enggak ya, tapi kayak sampai kayak misalnya ngeliat sesuatu yang berkaitan sama mimpi kita itu sampai kayak
sampai kayak merinding, sampai nangis gitu, kayak ya Allah andaikan gitu, ya Allah andaikan gitu. Iya kok sama kayak gitu juga. Ya kan? Kayak ini wah, kayak apa tuh, kayak salawatin. Disalawatin. Apa kayak orang yang kayak kelihatannya mahasiswa nih kayak Iya. salawatin. Iya, Kayak gitu. iya, Kayak mau iya. di posisi dia, mau di Sumpah bener. keadaan seperti dia kayak gitu. Bener, kayak bener-bener kayak apapun hal-hal yang berkaitan sama mimpi kita tuh kayak kita melihatnya tuh dengan penuh harap gitu loh. Nah, menurut aku itu juga penting sih. Selain mimpi juga menurut aku target juga penting sih. Jadi kayak hidup mengalir itu, Afifah termasuk orang yang gitu nggak, kayak let it flow gitu, atau kayak punya target? Sebenarnya dibilang masuk ke tipe apa, tipe yang let it flow gitu. Cuma kalau misalnya lagi ada target yang kayak mendesak, kayak pas itu kayak menentukan gimana nih masa depan gue gitu, kan, itu pasti kita naruh target. Dan aku tipe yang kayak deadlining gitu loh. Kayak yang gue minggu depan gue udah selesai nih, gue harus ngebahas ini, misal ngebahas bab ini harus selesai kayak gitu. Tipe yang gitu. Jadi beneran yang bisa termanage gitu, harus bisa kayak gitu, harus dipaksa guys. Iya benar. Jadi kayak apa ya? Jadi kalau misalnya kita lagi hilang arah tuh kita tetap tahu kita tuh mau kemana sebenarnya gitu. Nah pas UTBK waktu itu kan kita bisa naruh 2 pilihan ya. Nah Ilkom itu pilihan keberapa? Yang pertama. Pilihan keduanya Pasti kaget. apa? Arab. Di apa? Sastra Arab apa? UNJ juga. Oh ada UNJ. Ada. Namanya Sastra Arab. Apa pendidikan Bahasa Arab. Ya kan, Ya, pendidikan bahasa Arab. Oh, berarti bahasa Arab juga ya. Terus yang lolos Ilkom. Nah, kenapa pilih Ilkom? Kalau Arab kan pasti karena pondok ya. Apa? Bukan juga sih. Oh ya udah, berarti jelasin. Kalau kenapa milih Ilkom, karena itu kan yang tadi aku ceritain, kayak yang iya. pertama terinspirasi dari orang, yang kedua kayak gue banget nih, gue suka ngomong, gue suka yapping, gue suka mempelajari apa, kita juga mempelajari gimana gerak-gerik orang tuh merespon percakapan kita tuh kayak gitu. Kayak membahas karakteristik manusia dari gimana cara dia mengkomunikasikan sesuatu gitu. Terus itu sih, itu dan ngerasanya kayak gue banget gitu, kayak bener-bener yang kayak ini gue banget dir gitu. Kalau misalkan bahasa Arab itu karena jadi tuh ayah tuh seneng banget pas kemarin aku ngajar, pas kita ngabdi. Ayah tuh seneng banget, kayak dia membagi-bagikan aku ke temen-temennya gitu. Sumpah, terus jadi tuh aku kayak apa ya, kayak tersanjung. Iya, terus kayak jadi menghangat gitu loh, kayak oh dia pengen itu gue masuk, gue jadi guru, karena kan kakek aku tuh guru, sedangkan cucu-cucunya tuh nggak ada jadi guru. Kakek dari ayah. Terus kayak aku mikirnya mungkin aku tuh nggak mengesampingkan kalau orang tua tuh ridho orang tua tuh ridho Allah gitu. Kayak aku yakin gitu, kalau misalnya ayah maunya banget aku jadi guru, Allah akan jadikan aku jadi guru gitu. Kalau itu kayak ya aku lihat ayah deh, kalau misalnya ayah maunya aku jadi guru, berarti Allah maunya aku jadi guru gitu kan. Jadi aku masukin itu karena bener-bener yang berserah diri. Kalau misalnya gue keterima ya berarti itu mau Allah dan mau ayah gitu kan. Jadi kayak ya udah, itu sebenarnya tuh jadi kayak backup plan aja. Yang mana? Yang Ilkom? Bahasa Arab. Karena kalau misalkan gue gak keterima Ilkom ya berarti gue emang ditakdirkan untuk mengikuti mau ayah gitu. Gitu. Terus alhamdulillahnya dan senengnya banget karena kepilihnya nomor 1, pilihan 1. Karena kalau pilihan 2 agaknya kayaknya Allah tuh tahu ya kapasitas aku tuh kayak gimana. Aku tuh nggak sebisa itu bahasa Arab, jadi kayak oh ya lu nggak bisa bahasa Arab, lu masuk sini aja gitu. Kayak lebih kayak gitu ya, karena